Manchester United menjual pemain yang salah musim panas lalu. Ada banyak hari-hari kelam bagi Manchester United dalam ingatan baru-baru ini, tetapi hanya sedikit yang seberat kekalahan memalukan dari Brighton di akhir pekan. United telah dihantam oleh rival terberat mereka, dikalahkan oleh tim redahan dan benar-benar kalah dalam tahun kalender terakhir. Meskipun beberapa penampilan sama tidak bersemangatnya dengan kekalahan memalukan mereka di pantai selatan. Pengikut yang setia seringkali menjadi alasan di tengah pengawasan media sosial yang biadab. Bagi mereka yang berada di Stadion Amek untuk memeriahkan, Anda tidak cocok untuk mengenakan kaos. Sama buruknya dengan yang pernah terjadi dari sudut pandang seorang matchgoer. Menang mungkin menjadi harapan di United, tetapi bekerja keras adalah tuntutannya. Keduanya sering bekerja dalam sinkronisme, meskipun musim ini tidak ada yang dikaitkan dengan klub. Alasan utama dibalik kampanye seorang United adalah sikap buruk banyak orang di skuad. Dengan begitu banyak pemain menerima begitu saja posisi istimewa mereka dan tidak menghargai betapa beruntungnya mereka bermain untuk klub. Nada yang ditetapkan oleh bisnis transfer musim panas lalu. United hanya berhasil menjual satu pemain secara permanen musim panas lalu, karena Daniel James meninggalkan klub untuk bergabung dengan Leeds. Dengan melakukan itu, ia menjadi penjualan tertinggi keempat dalam sejarah klub. Angka yang sangat mengesankan, sehingga Ed Woodward bahkan membual tentang hal itu atas panggilan investornya. Sebaliknya, mereka menjualnya setelah hanya 2 tahun menjaga Anthony Martial dan Jesse Lingard di tempatnya. Keduanya diperkirakan akan meninggalkan klub pada akhir musim, karena hampir tidak tampil sama sekali selama kampanye. Keduanya bisa saja dijual lebih dari 25 juta euro yang diterima untuk James tahun lalu. Contoh lain dari strategi transfer yang picik di United. Dalam beberapa pekan terakhir, klub telah diperingatkan oleh orang yang tak terhitung jumlahnya tentang tuntutan yang akan dimiliki Ten Hag di klub. Dan khususnya fokusnya pada individu pekerja keras yang siap mengorbankan diri untuk upaya kelompok kolektif. Menjual pemain berusia 24 tahun seharga 10 juta euro lebih dari mereka bayarkan untuknya 2 tahun lalu sebelumnya, tentu saja merupakan langkah bisnis yang cerdas. Tetapi itu juga mengatur nada untuk apa yang akan terjadi ketika klub menguangkan individu yang bekerja keras dan memanjakan diri dalam janji kosong untuk menjaga pemain di klub yang tidak ingin berada di sana. Penting untuk dicatatkan bahwa James tentu memiliki keterbatasan sebagai pesepak bola dan masih belum jelas seberapa bagus dia bisa menjadi. Tetapi ketidakpastian itu juga merupakan argumen mengapa United harus mempertahankannya untuk musim lain. Mengingat tidak ada terburu-buru untuk menjualnya. Mengingat tingkat kerjanya yang luar biasa, kemampuannya untuk menekan dari depan dan kurangnya opsi sayap kanan United. Dia mungkin menjadi pemain reguler di bawah Ralf Rangnick dan terus menjadi pemain skuad yang efektif di bawah Erik ten Hag. Komitmen James untuk tujuan ini hanya disaingi oleh beberapa dari mereka yang saat ini berada di klub. Dan menarik untuk dicatat betapa buruknya nasib United dalam pertandingan melawan rival terbesar mereka sejak dia pergi musim panas lalu. Pemain internasional Wolves itu menjadi pemain reguler di bawah Ole Gunnar saja untuk kesempatan seperti itu, dengan rencana permainan untuk merangkul status underdog mereka dan memilih lawan mereka saat istirahat. Dalam 13 pertandingan melawan Chelsea, Liverpool, dan Manchester City, James menang 7 kali dan kalah hanya 3 kali. Sebuah statistik yang mencerminkan baik pada pemain Wolves seperti halnya sistem yang diadopsi oleh mantan manajer mereka melawan oposisi tersebut. Dengan investasi yang signifikan musim panas lalu, muncul keinginan untuk mencoba dan meniru elit Liga Premier setiap kali mereka menghadapi mereka. Tetapi hasil akhirnya adalah tim yang lemah, tidak memiliki identitas yang mudah untuk dibongkar di belakang. Jika United akan berhenti menjadi penuntut melawan rival terberat mereka musim depan, maka Ten Hag perlu menanamkan mentalitas pengapungan baru dan memastikan setiap pemain di lapangan didorong oleh ambisi kolektif yang sama, bukan mengejar individu mereka sendiri. Akibatnya banyak bintang nakal perlu dipindahkan oleh manajer baru dengan fokus beralih sekali lagi ke kerja tim setelah musim di mana begitu banyak yang tampak untuk memenuhi agenda pribadi mereka sendiri.
Sebagian besar pemain yang seharusnya dijual musim panas lalu masih tetap surplus untuk persyaratan. Dan jika penjualan James tahun lalu benar-benar untuk memberi ruang bagi pemain baru, maka ada banyak pemain lain yang diabaikan.